Alasan mengapa banyak orang yang percaya kepada Tuhan susah, bahkan belum menerima bahasa Roh Kudus. Kalau saudara-saudari bisa lihat di dalam kehidupan orang-orang percaya pada waktu di loteng atas itu, dikatakan bahwa mereka sehati, mereka berdoa tanpa henti selama 10 hari. Mereka tidak tahu kapan Roh Kudus itu akan dicurahkan, tetapi mereka percaya bahwa janji yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus mereka sudah terima. Jadi hari ini Bapak Ibu, bagi saudara-saudariku yang rindu mendapatkan karunia berbahasa roh, silakan tinggalkan komentar di kolom komentar, katakan saya mau dan saya pasti menerima karunia bahasa roh. Oke, saudara-saudariku silakan meninggalkan di kolom komentar ya. Nah, hari ini saya akan membagikan begitu karena saya percaya ini adalah kerinduan dari Bapa kita agar setiap anak-anaknya itu memiliki hubungan yang lebih intim, lebih dalam lagi gitu di dalam kehidupan roh gitu. Dan saya percaya salah satu untuk membangun roh kita itu adalah ketika Tuhan berikan kita karunia untuk berbahasa roh. Oke, tapi saya mau tekankan sebelum kita belajar hari ini bagaimana kita bisa mendapatkan karunia itu, saya mau tekankan bahwa karunia berbahasa roh tidak menjamin kita untuk diselamatkan. Tetapi karunia itu diberikan kepada setiap orang yang meminta, yang percaya. Jadi karunia bahasa roh, kalau misalnya orang bisa berbahasa roh, apakah itu menjamin bahwa dia masuk surga? Bukan itu jaminannya. Kita jangan pernah mengabaikan firman Tuhan bahwa kita itu diselamatkan bukan karena bahasa roh. Gak ada itu di ayat firman Tuhan dimanapun Bapak Ibu cari. Tapi kita diselamatkan karena kita punya iman di dalam Yesus Kristus. Bahwa kita percaya Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dan oleh karena darahnya kita diperdamaikan dengan Bapa di surga. Jadi itu yang membuat kita selamat, bukan bahasa roh. Jadi bahasa roh tidak menentukan orang selamat atau tidak. Tapi bahasa roh itu diberikan oleh Roh Kudus kepada siapa yang memintanya, ya. Jadi misalnya seperti ini, kalau misalnya saya mau kasih kepada seseorang hadiah, itu ya terserah saya begitu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, bahasa roh itu penting, tetapi bahasa roh tidak menjamin kita untuk diselamatkan, ya. Jadi itu hanya pemberian daripada Roh Kudus. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pada akhirnya sudah terima bahasa roh begitu ya, kemudian di dalam perjalanan iman kita meninggalkan Yesus, apakah kita selamat? Oh tidak gitu ya. Karena seperti tadi kalau misalnya saya kasih hadiah kepada seseorang gitu ya, kan saya udah kasih gitu ya. Jadi kalau misalnya orang itu akhirnya membenci saya, menginiin saya begitu, udah saya kasih gitu. Jadi nggak bisa menjadi dasar kalau karunia bahasa roh itu membuat kita yakin kalau kita itu masuk surga, enggak. Tetapi hidup kita itu akan kita pertanggungjawabkan. Hidup kita itu kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Oke, nah jadi sekarang saudara-saudariku, saya percaya yang mendengar rekaman hari ini, saya percaya kalian ini telah dibawa Roh Kudus untuk lebih naik lagi ke dalam sebuah tingkatan kehidupan roh yang lebih intim kepada Tuhan. Jadi bersiap-siap, excited gitu ya sama Roh Kudus, karena Roh Kudus itu sangat baik. Dia ingin mencurahkan segala hadiah yang terbaik yang dia bisa berikan kepada setiap anak-anaknya yang mau mencari, yang mau dibangun roh, yang mau memiliki kehidupan yang intim dengan Allah Bapa kita. Supaya kita mendapatkan karunia dalam karunia bahasa roh ini, yang pertama kita harus memiliki desire. Itu yang disebutkan oleh Paulus ya. Dan kita itu harus memiliki kerinduan. Ya, harus memiliki kerinduan dan berusaha. Berarti ada sesuatu hal yang kita lakukan. Ya, kita harus percaya yang pertama. Yang pertama kita harus ada desire dulu. Yang kedua kita harus percaya. Harus punya iman.
Gitu. Beriman itu sama seperti yang dikatakan dalam Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Artinya Bapak Ibu harus percaya, beriman dulu bahwa bahasa roh itu ada dan bahwa Tuhan memberikan bahasa roh itu kepada siapa yang sungguh-sungguh mencari Dia. Bahkan di ayat di scripture yang lain gitu ya, Matius 7 ayat 9 sampai 11 dikatakan, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia memberi ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Jadi, pegang firman Tuhan ini. Jadi, tetap setiap kali kita menghadap Tuhan, setiap kita berdoa kepada Tuhan, kita harus percaya, kita harus beriman bahwa Tuhan memberi kepada siapa yang mencari dengan sungguh-sungguh. Baru yang kedua, bahwa Bapa kita sangat baik. Mana mungkin kalau saudara-saudariku minta gitu ya, supaya diberikan karunia bahasa roh. Mana mungkin Tuhan kasih bahasa setan gitu ya. Tidak mungkin gitu. Makanya dikatakan mana mungkin Tuhan kasih ular kalau kita minta roti gitu ya. Itulah kebaikan Tuhan. Jadi dua firman Tuhan ini bisa menjadi kekuatan kita ketika kita meminta karunia bahasa roh gitu. Baru yang ketiga, iman itu artinya apa? Iman itu telah. Jadi percaya gitu ya, saya itu telah menerima karunia bahasa roh. Oh, saya rasakan ini ada urapan Tuhan. Saudara-saudariku, silakan perkatakan, saya telah menerima karunia bahasa roh. Haleluya. Jadi yang berikutnya, memahami pentingnya untuk apa karunia bahasa roh. Ya, jadi banyak sekali saya pernah menemukan ada beberapa saudari-saudari kita yang punya motivasi yang berbeda. Yang motivasi yang tidak sejalan dengan kehendak Tuhan untuk karunia bahasa roh itu. Karena dia ingin yang pertama bisa diterima. Yang kedua dia bisa, orang lain bisa tahu bahwa dia rohani gitu ya. Rohani gitu dengan bisa berbahasa roh. Itu kan motivasinya sudah berbeda, sudah tidak murni lagi. Motivasi kita itu harus benar-benar. Yang pertama, seperti yang saya sebutkan dalam video yang sebelumnya, bahasa roh itu adalah bahasa kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Maka kerinduan kita itu untuk memiliki karunia bahasa roh adalah kerinduan kita untuk terus berkomunikasi dengan Bapa kita. Baru yang berikutnya bahwa karunia itu kita gunakan untuk membangun diri kita dan juga membangun jemaat saudara-saudari kita. Akhirnya banyak orang gak bisa bahasa roh itu karena itu mereka ragu dan skeptik ya gitu. Ada beberapa orang gitu ya yang tidak percaya dengan bahasa roh. Kalau orang sudah tidak percaya dengan bahasa roh itu mereka hanya berkata itu hanya diberikan pada masa-masa itu sebelum Alkitab ada gitu ya. Banyak orang yang berpendapat bahwa seperti karunia bahasa roh, karunia-karunia yang lain, itu waktunya udah expired gitu ya. Orang berpikir bahwa itu sudah expired, gak relevan lagi bagi kehidupan kita. Mereka menurut saya tuh kurang memahami maksud dari Paulus yang berkata bahwa bahasa roh itu akan berlalu gitu ya. Dikatakan bahwa hanya 3 yang paling penting kasih, iman, dan pengharapan gitu ya. Yang paling penting itu adalah kasih gitu. Kemudian dikatakan bahwa nubuatan akan berakhir, bahasa roh akan berlalu. Artinya apa? Ketika kita masih di dunia ini, bahasa roh itu penting gitu. Karena kita butuh sebuah alat komunikasi untuk kita berbahasa roh. Karena kita masih tinggal di dalam badan kita ini yang penuh dengan sinful nature gitu ya. Masih ada kerentanan untuk berbuat dosa. Jadi bahasa roh itu akan tetap ada sampai nantinya kita kembali ke surga gitu. Itu artinya bukan ketika
Alkitab selesai. Nggak ada loh dibilang di situ. Nggak ada ditulis di Paulus bahwa ketika Alkitab firman Tuhan sudah selesai. Enggak gitu ya. Tapi bahasa roh itu nanti akan selesai ketika kita udah kembali ke surga. Tapi selagi kita masih di dunia yang penuh dengan kacau balau dibuat oleh kuasa setan, dosa masih merajalela, kita perlu karunia roh itu untuk membangun kita, untuk mempermudah kita atau membuat pelayanan kita lebih efektif gitu. Karena dengan karunia-karunia itu kita bisa melakukan banyak hal begitu ya, dan membawa banyak orang kepada Tuhan. Jadi selama kita masih di dunia, karunia-karunia roh itu masih diberikan kepada kita. Nah, tapi kalau kita udah balik ke surga, gitu, kita selama-lamanya bersama dengan Bapa kita, nggak usah lagi orang kita udah di situ sama Tuhan Bapa kita gitu ya, kita udah bersama-sama selamanya gitu ya, yang kita language kita itu langsung aja sama Tuhan gitu. Nah, ini diberikan supaya kita itu selama di dunia ada persenjataan kita, ada alat yang kita bisa gunakan untuk kita bisa tetap hidup, survive dan terus membangun kehidupan roh kita di dalam Tuhan gitu. Jadi menurut saya begitu ya, Bapak Ibu, rekan-rekan yang lain yang agak skeptik gitu ya, mari buka hati gitu. Jangan sampai Bapak Ibu meninggalkan atau melalaikan atau bahkan tidak terima sebuah berkat yang sangat luar biasa gitu ya. Jadi ditanggalkan dulu pikiran-pikiran yang skeptik itu ya, yang ragu gitu ya, yang tidak percaya gitu. Mari terbuka gitu. Mari terbuka dengan karunia Tuhan, mari terbuka dengan manifestasi Roh Kudus gitu ya. Karena Bapak Ibu kalau misalnya, karena Roh Kudus itu sensitif ya. Roh Kudus itu adalah pribadi Allah yang sensitif. Kalau kita udah nggak percaya, dia nggak bakalan memberikan gitu. Tapi kalau kita percaya, kita punya keinginan untuk mendapatkannya, dia pasti berikan. Ya, jadi jangan membuat yang simple itu terlalu complicated. Yang pertama itu imani, percaya, dan minta, ada desire sama Tuhan, dan kemudian punya motivasi yang benar terhadap karunia bahasa roh. Ya, jadi itu saja simple. Ketika Bapak Ibu mulai berdoa, yang seperti yang saya katakan, bahasa roh itu seperti seorang anak yang belajar bahasa. Dia sudah memiliki kemampuan untuk berbicara. Tapi sebelum orang tuanya merilis atau melepaskan perkataan, kata-kata vocabulary, dia tidak akan bisa berbicara. Walaupun kemampuan itu sudah ada. Nah, sama seperti kita. Saat kita terima Roh Kudus, kita itu available. Ada kemampuan di dalam diri kita untuk berbahasa roh. Tetapi pada waktu Roh Kudus merilis itu, disitulah kita mulai belajar mengaktifkannya. Jadi Bapak Ibu saya undang, yuk kita sekarang saya akan berdoa untuk Bapak Ibu yang belum menerima karunia bahasa roh. Pertama, imani, percaya, miliki desire, dan miliki motivasi yang benar. Gitu. Mari kita berdoa. Saudara-saudariku, sekarang beracara secara pribadi dengan Bapak kita. Katakan, simple saja. Bapak, saya adalah anakmu, dan firman-Mu berkata bahwa Bapa yang baik, Bapa yang di surga tidak mungkin memberikan kepada saya ular kalau saya minta roti. Saya hari ini Tuhan minta karunia bahasa roh. Dan saya percaya saya telah menerima itu. Saya terima dengan iman Tuhan. Dan saya percaya saya akan mempergunakannya ya Tuhan. Untuk memiliki hubungan pribadi yang dekat. Untuk lebih lagi berdoa bagi jemaat. Untuk lebih membangun saudara-saudariku. Untuk lebih membangun kehidupan rohaniku. Saya lepaskan. Saya akan berdoa. Tuhan Bapakku yang saya percaya. Tuhan Bapakku yang saya sembah. Engkau melihat setiap hati anak-anak-Mu ini Tuhan. Yang rindu untuk menerima karunia bahasa roh. Saya percaya Tuhan Yesus, saya imani Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan, lepaskan karunia itu dan berikan kepada setiap yang meminta Tuhan. Setiap yang meminta. Bapak Ibu percaya, pandang kepada Bapa. Pandang kepada Allah kita. Pandang, saudara
Bapak Ibu, saya percaya ada di dalam hati Bapak Ibu sekarang sedang bergelora, berdoa, sedang dibangkitkan rohnya, terus berdoa. Nanti Bapak Ibu akan merasa seperti ada getaran-getaran yang mengontrol atau getaran-getaran yang mulai membawa mulut Bapak Ibu, lidah Bapak Ibu untuk memperkatakan sesuatu. Lepaskan saja. Jangan takut. Jangan takut. Jangan takut kalau itu nanti bahasa setan. No. Gitu ya. Tadi firman Tuhan, saya akan memberikan kepadamu roti. Dan saya tidak akan memberikan ular kalau kamu minta roti. Kalau kamu minta ikan. Saya percaya hari ini Bapak Ibu terima di dalam nama Yesus. Terima karunia itu di dalam nama Yesus. Mulai perkatakan. Come on. Setiap Bapak Ibu, come on, perkatakan, berdoa. Oh, kramaseli kiana soto, brabatasande kotsoso roku testlepre, paroko stene ke rutus larane kene soto santo boro, ride kana soli kiniso, kriko stambe ko ramantoli nini, ramako rikana sale kinuto, hakakasote serebanokos. Release in the mighty name of Jesus Christ. Roku stende, praboko sokuto, kisende kamasto kuluste likra. Haro basete ya, urakasete chokoramasete, wuko kasete araboso toto. Open your mouth, buka mulut saudaraku, buka mulutmu saudariku. Di dalam nama Yesus, surakarabasete. Saya melihat ada sebuah vibrasi, saya melihat ada sebuah frekuensi di alam roh. In the mighty name of Jesus. Engkau terima. Dan saya percaya engkau sudah terima. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Thank you precious Holy Spirit. Thank you precious Holy Spirit. Terima kasih Allah Roh Kudus yang sungguh menawan. Kami sungguh berterima kasih buat karunia yang indah yang sudah engkau berikan kepada kami. Tuhan, perbesar, latih kami terus lagi. Latih kami Tuhan, latih kami. Dalam nama Yesus saya bersyukur Bapa buat karunia yang terbaik yang Tuhan berikan. Haleluya. Sama-sama yang sudah terima, yang sudah percaya telah menerimanya, katakan amin, praise the Lord. Haleluya. Saudara-saudariku, ada kalanya Bapak Ibu sudah terima, tapi ketika nanti di rumah, mungkin sekarang seperti ada, tapi belum sepertinya sempurna, belum sepertinya, kayaknya belum ini. Nggak usah ragu, udah percaya, jangan ragu. Percaya saya sudah terima. Mungkin kesaksian ini bisa membangkitkan saudara-saudariku ya, supaya percaya. Jadi suatu waktu di gereja kita sedang ada yang namanya open heaven gitu ya, itu praise and worship saja gitu ya. Jadi kita itu 2 jam menyembah, berdoa, profesi gitu ya, menubuatkan gitu ya. Jadi lebih kepada ke situ. Nah, satu waktu ada seorang saudari yang datang dari gereja lain untuk ke ibadah open heaven ini gitu. Saya berdiri tepat di sampingnya. Kemudian saat kita menyembah dan segala macam, Roh Kudus berbisik kepada saya supaya Roh Kudus bilang bahwa orang yang di samping saya ini belum menerima baptisan Roh Kudus, belum berbahasa roh, belum mengerti, belum mendapatkan karunia-karunia roh gitu ya. Kemudian Roh Kudus bilang, saya mau memberikannya hari ini. Saya mau memberikannya. Jadi saya approach gitu ya, saya ngomong kepada ibu ini, saya bilang, Bu, saya bilang begitu. Ibu sudah percaya Yesus? Saya bilang, sudah terima Yesus. Ya, saya percakapan sederhana saja. Kemudian bilang, iya begini. Ibu sudah menerima karunia roh, saya bilang begitu. Saya percaya roh itu sudah ada di dalam saya. Begitu. Pertama dia agak gimana gitu ya. Kemudian saya bilang begini, tapi ibu sudah mengalami pengalaman dengan Roh Kudus, udah berbahasa roh, udah begini. Dia bilang begini. Akhirnya dia terbuka gitu ya. Saya sudah bertahun-tahun, bayangkan Bapak Ibu sudah 10 tahun meminta begitu ya. Tapi waktu Tuhan selalu yang terbaik begitu. Jadi saya katakan kepada dia, Ibu, saya bilang begitu. Tadi ketika saya berdoa,
Roh Kudus berkata bahwa ini waktunya engkau menerima apa yang sudah engkau minta bertahun-tahun lamanya. Pertama dia agak bagaimana ya gitu ya. Terus saya bilang, Ibu tidak usah ragu begitu, karena Bapak kita itu sangat baik, saya bilang. Lalu bagaimana, apa yang saya harus lakukan, katanya begitu ya. Kemudian saya bilang, cukup sederhana, buka hati, minta kepada Bapa. Ketika dia buka hati, kita berdoa, minta kepada Bapa. Kemudian saya tompang tangan, dia kemudian merasakan kuasa Tuhan gitu. Dia langsung terjatuh, tapi terjatuhnya enggak gini, langsung terjatuh seperti ada yang memang kuasa yang jatuh gitu dari surga. Kemudian sehingga dia enggak bisa menahan badannya, pam gitu ya, dia apa ya namanya, terlempar begitu ya, terlempar. Saya juga terkejut begitu. Dia terlempar. Dan pada saat itu saya berdoa kepada dia. Kemudian saya jamah matanya begitu. Kemudian saya melihat bahwa dia mengalami pertemuan dengan Yesus. Kemudian saat itu setelah selesai berdoa, dia tidak mengatakan bahasa roh ya. Tapi kemudian saya bantu dia untuk bangkit berdiri. Saya tanya kepada dia, apa yang kamu alami? Kemudian dia berbicara, tadi ketika kita berdoa, kemudian saya merasa seperti ada kuasa Tuhan yang jatuh kepada saya, yang membuat saya terlempar, katanya begitu. Dan kemudian ketika tadi saya di lantai gitu ya, saya sedang tergeletak di lantai, kemudian ibu tadi menjamah mata saya melihat Yesus, saya bertemu dengan Yesus. Wow, dia dapat sebuah vision gitu, dia dapat penglihatan dengan Yesus Kristus. Terus dia bilang, kemudian bagaimana apa yang ibu rasakan? Saya merasakan ada sebuah sukacita, damai, kebahagiaan bahwa saya bertemu dengan Yesus. Kemudian saya bilang, lalu, tapi saya belum berbahasa roh, katanya seperti itu, saya belum berbahasa roh. Saya bilang begini, Ibu, saya percaya tidak ada kebahagiaan yang lebih indah ketika Ibu sudah terima vision gitu. Vision itu juga adalah karunia roh begitu. Saya bilang begitu ya. Karena dibilang kan dia akan mencurahkan karunia, dia akan penglihatan, bermimpi begitu. Ya, itu adalah satu karunia roh juga gitu. Saya bilang kepada Ibu, Ibu sudah terima begitu. Percaya saja. Udah, setelah itu udah selesai, kita lanjut berdoa. Kemudian ibu ini yang memang tadinya dia berdiri di depannya, di agak sedikit ke altar, dekat altar gitu, bukan di tempat duduknya. Kemudian dia berbalik ke tempat duduknya. Nah, saat di tempat duduknya dia tetap lanjut praise and worship gitu. Dia lanjut memuji dan menyembah Tuhan. Tiba-tiba saja waktu dia berdoa, tiba-tiba Roh Kudus kasih dia langsung bahasa roh gitu ya. Langsung dia berbahasa roh. Begitu bahagianya ibu ini begitu ya. Dia berbahasa roh. Begitu bahagianya ibu ini hampiri saya lagi ke depan. Dia bilang, Ibu, katanya kayak gitu, saya sudah terima bahasa roh, katanya gitu. Wow, saya bilang, gimana? Saya bilang, iya tadi kan kok kita berdoa kan saya belum berbahasa roh. Tapi kan saya sudah terima penglihatan, saya sudah melihat Yesus begini. Dan saya terima kekuatan, power of God gitu. Tapi ketika saya balik, saya continue, saya lanjut berdoa, saya lanjut memuji, memuliakan Tuhan gitu. Dan saya waktu saya memuji dan memuliakan Tuhan, tiba-tiba saya tidak tahu bagaimana saya langsung berbahasa roh, katanya kayak gitu. Jadi Bapak Ibu, semoga kesaksian ini menguatkan Bapak Ibu. Jadi bisa saja lanjut memuji, berkomunikasi, lanjut berdoa dengan Tuhan kita, dengan Bapak kita. Mungkin saat nanti Bapak Ibu berdoa, menyembah Tuhan, lagi masak gitu ya, tiba-tiba udah bahasa roh. Atau lagi nyuci, tiba-tiba udah bahasa roh. Atau lagi nunggu di bus, tiba-tiba udah bahasa roh. Atau mungkin lagi di kamar mandi, tiba-tiba bahasa roh. Kita nggak tahu gitu, tapi kita udah terima itu. Oke, jadi Bapak Ibu percaya ya. Wow, saya sangat bahagia. Saya sendiri diurapi, saya sangat excited. Saya ini sedang berapi-api untuk memperkatakan kebenaran ini ya. Jadi Bapak Ibu percaya sudah terima. Berikan kesaksian di kolom komentar ya. Kalau Bapak Ibu mengalami sesuatu saat kita berdoa, Bapak Ibu sudah menerima karunia roh. Apapun yang Bapak Ibu alami saat kita
saat Bapak Ibu menonton kembali mungkin video ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar.